Apakah Prabowo Subianto sedang main drama ketika melihat Fadlizon mengkritik Presiden Jokowi? Karena bagi saya, Prabowo Subianto, Fadlizon, dan Partai Gerindra adalah sosok nyata politisi busuk yang kerap menciptakan biang kerok kegaduhan selama ini, dengan secara terus-menerus merecoki pemerintahan Presiden Jokowi yang sah dan konstitusional. Halo Indonesia, salam NKRI. Fadlizon adalah dedengkotnya Partai Gerindra, partai besutannya Prabowo Subianto yang katanya ketiban apes. Kabarnya Fadlizon ditegur keras oleh bos besarnya, Prabowo Subianto. Tapi saya kok merasa ragu, sebab yang namanya intrik politik itu bisa dalam bentuk apa saja. Saran saya untuk Pak Prabowo Subianto, jangan main drama lah. Dulu juga kabarnya Prabowo Subianto pernah menegur Fadlizon. Menurut Prabowo Subianto saat itu, Prabowo mengaku sulit untuk mengendalikan si Fadlizon ini agar tidak membuat pernyataan-pernyataan dan sikap yang kontroversi. Itulah sebabnya saya ragu. Apakah Prabowo sedang main drama lagi dengan pura-pura menegur Fadlizon supaya rakyatnya senang? Saya malah meyakini bahwa Prabowo Subianto masih tetap dalam pola koridor politiknya, yaitu bermain di atas dua kaki. Satu kakinya di pemerintahan dan satu kaki lainnya lagi di oposisi yang terselubung untuk menaikkan elektabilitasnya. Sudah terbukti, elektabilitas Prabowo Subianto saat ini yang paling tinggi. Semua itu tak lepas dari andilnya Fadlizon. Sebagai corongnya oposisi pemerintahan Jokowi, bagi Fadlizon apapun diucapkan Jokowi tidak boleh lepas dari kritikan-kritikan mautnya. Ini langkah politik yang sepertinya sudah dipatenkan oleh Gerindra melalui congornya Fadlizon. Sejak kekalahan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014 dan 2019 yang lalu, plus ditambah dengan dicabutnya Ahok dari Partai Gerindra, maka lengkaplah sudah senjata bagi Gerindra melalui Fadlizon untuk sikat-sikatin Presiden Jokowi. Fokusnya hanya sosok Presiden Jokowi yang menjadi sasaran tembaknya, yang lain tidak digubrisnya. Ulah Fadlizon ini memang nyata semakin kesini semakin liar dan tak terkendali. Kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan selalu dihajarnya tanpa ampun. Sekalipun bos besarnya Prabowo Subianto sudah masuk dalam jajaran pemerintahan, bawahan langsung Presiden Jokowi, tapi bagi Fadlizon pasti tidak peduli. Lalu, apakah statement-statementnya Fadlizon selama ini benar adanya? Jawabannya jelas saja tidak. Faktanya semua pernyataan-pernyataan itu hanya mengarang-arang saja, karena fakta dan data berbicara lain. Prabowo Subianto, Fadlizon, dan Gerindra adalah sosok nyata politisi busuk yang kerap menciptakan biang kerok kegaduhan selama ini, dengan secara terus-menerus merecoki pemerintahan Presiden Jokowi yang sah dan konstitusional. Tapi kenapa baru sekarang Fadlizon ditegur Prabowo Subianto? Padahal sudah 2 tahun lebih Prabowo Subianto bercokol di kabinetnya Presiden Jokowi. Apakah kalian tidak merasa aneh, bukan? Sasaran mereka jelas, rakyat yang kurang makan bangku sekolahan dan lugu soal intrik politik. Sebab tujuan besar Gerindra hanya satu, menimbulkan mosi tidak percaya rakyat terhadap Presiden Jokowi. Namun, Prabowo Subianto, Fadlizon, dan Gerindra mungkin lupa bahwa kesabaran seseorang tentu saja ada batasnya. Makanya perhitungan politik Prabowo Subianto mungkin harus terukur. Ibaratnya gelas kosong yang diisi air terus-menerus, tetes demi tetes, maka lama-kelamaan gelas yang kosong itu akan penuh dengan air dan tumpah meluap keluar.
Kondisi itu pasti akan terjadi di saat Presiden Joko Widodo sudah kehilangan batas kesabarannya dalam menghadapi begundal politik model mereka itu. Jika Fadlizon sudah sampai pada batas puncaknya menyerang Presiden Jokowi dengan menciptakan kegaduhan demi kegaduhan dengan tujuan untuk menimbulkan mosi tidak percaya rakyat terhadap Presiden Jokowi, siap-siap saja Prabowo Subianto dan Gerindra akan kena batunya nanti. Sebab segala macam konflik dan masalah-masalah memang sengaja dimunculkan melalui gerakan senyap Gerindra untuk menimbulkan kegaduhan selama ini. Saya meyakini apa yang dilakukan Fadlizon kemungkinan besar adalah agenda politik Gerindra yang sengaja untuk mengadu domba dan memecah belah masyarakat. Sebab bau-baunya jelas. Berbagai situasi memanas yang ditimbulkan oleh Fadlizon selama ini adalah framing menuju pemilu 2024. Artinya, bau-baunya dan gejala-gejalanya sudah dilakukan sejak dini melalui pola politik berdiri di atas dua kaki. Setelah ditegur lisan oleh bosnya Prabowo Subianto, sudah 2 hari ini cangkeme Fadlizon tidak pernah muncul lagi di Twitter. Entah nanti, namun sampai detik ini congornya masih belum muncul. Saya juga meyakini bahwa Presiden Jokowi juga tetap waspada dan berhati-hati dengan gerakan cuci otak ala Gerindra melalui cangkeme Fadlizon itu. Karena bagaimanapun juga, faktanya mayoritas rakyat Indonesia belum cukup cerdas dalam intrik politik. Presiden Jokowi pasti akan membasmi para parasit negara itu. Mungkin dengan cara reshuffle. Bisa jadi Jokowi yang sekarang bukan lagi Jokowi yang dulu. Sebab sudah terlalu banyak pengkhianat bangsa di negara ini, terutama di level elit politik sekaliber Gerindra. Tidak ada yang lebih berbahaya bagi NKRI selain memiliki politikus yang memiliki agenda politik busuk yang fasis dan haus akan kekuasaan. Presiden Jokowi sedang bekerja, bukan pencitraan, sehingga sudah saatnya bahwa Fadlizon, Prabowo Subianto dan Gerindra harus diberi shock terapi agar mereka lekas sadar. Salam hormat, saya Franciscus Adrianusai, salam sehat untuk kita semua.